Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustini, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI Greget ya, Pak Andik Turmudi. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah bersedia diwawancarai oleh saya. Baik Pak, silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andik Turmudi SAG dari SMP PGRI Greget. Saya di sini sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran di sini. Kami akan berbincang-bincang dengan calon guru penggerak dari sekolah kami ini, Ibu Rustini SPDI. Semoga Ibu Rustini ini menjalankan aktivitas tugas berjalan dengan baik dan lancar. Siap Bu, terima kasih. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Siap, mungkin untuk siang hari ini kita lanjut ke sesi wawancara ya Pak ya. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, sekiranya Bapak bisa berbagi pengalaman tentang kasus-kasus yang sifatnya itu dilema etika atau bujukan moral ya Pak ya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Siap. Identifikasi dilema etika atau bujukan moral ini memang terjadi ketika seseorang itu harus memilih antara dua opsi atau dua pilihan yang sama yang melibatkan nilai dan moral yang berbeda, namun sifatnya itu penting Bu. Ya. Iya Pak. Biasanya saya mengidentifikasinya atau nyiri-nyirikannya itu dengan satu, pertama konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini ketika ada dua nilai atau kepentingan yang bertentangan, misalnya kejujuran versus loyalitas. Dia memilih jujur atau mengabadikan keloyalannya terhadap sesuatu, maksudnya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya identifikasinya dengan dampak pada pihak lain. Nah, maksudnya apa? Jika keputusan yang diambil ini berpotensi mempengaruhi kesejahteraan atau hak orang lain ini, maksudnya yaitu dampaknya itu ada atau enggaknya. Terus yang ketiga, kebingungan nilai. Nah, maksudnya kebingungan nilai ini ketika seseorang merasa ragu, bimbang antara menjalankan kewajiban profesionalnya Hari ini saya bersama dengan Kepala Sekolah MA Bina Cendikia Utama Stana Japura akan melakukan wawancara perihal tentang pembelajaran mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral untuk mengambil keputusan. Kepala sekolah bagaimana menghadapinya. Baik Pak, silakan memperkenalkan dulu Pak. Ya, saya Kepala Madrasah Alia Bina Cendikia, nama saya Abdullah MPD. Untuk mengidentifikasi dari dilema kasus-kasus yang sekarang marak, terutama di tingkat menengah atas. Seperti kemarin juga saya baca di berita itu ada 6 orang dari SMK itu ada yang sampai meninggal karena minuman keras dengan dicampur dengan obat. Nah, kita di Madrasah Aliyah menekankan adanya etika ini di Madrasah Aliyah, insya Allah bisa kita tekan karena ada mata pelajaran akidah akhlak, bagaimana dia berakhlak karimah, juga fikih mengerti dasar syariat daripada agama Islam. Jadi ketika ada
hal-hal seperti ini sebenarnya kami di MIT ini sudah ada apa namanya, ada jawaban. Cuman tetap kami juga mengundang aparat seperti kepolisian ya tentang bagaimana bahaya narkoba. Itu juga kita setahun sekali mengundang dari kepolisian, juga menekankan kepada setiap guru mata pelajaran mengaitkan apapun dengan agama, apalagi mata pelajaran yang sudah jelas ada akhlak dan syariat Islamnya adalah fikih. Bagaimana bahayanya narkoba dan pergaulan bebas, kemudian apa namanya judi online juga, dan tawuran bahayanya apa, yaitu jadi mencoba mereka itu guru-guru yang artinya terkait mata pelajaran itu mencoba anak supaya berakhlakul karimah, bagaimana mengerti bahayanya narkoba, bagaimana bahayanya tawuran dan sebagainya, sehingga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, yang benar-benar mengerti dan mau dia berproses menjadi orang-orang yang sukses. Baik, untuk penjelasannya terima kasih ya Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan Bapak? Kita kerjasama juga dengan guru BPPK ya. Jadi setiap kasus-kasus itu anak kita gali. Ada nggak kasus-kasus yang merujuknya kemana? Narkoba atau pergaulan bebas atau kenakalan remaja seperti tawuran, nah kita identifikasi. Karena juga pergaulan juga sangat menunjang sekali. Makanya guru BPPK ini ketika ada kasus kecil apapun, dari wali kelas laporan, dari ini laporan, bahkan kita sering kontak dengan orang tua, kan ada grupnya dengan orang tua. Nah ini saling ini, bagaimana kita memberikan arahan di dalam sekolah, kami dengan peraturan-peraturan yang ada, juga bagaimana di rumah bisa orang tua menjaga atau ibaratnya mengarahkan anaknya agar sampai jangan terjadi dilema-dilema yang Baik, untuk pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya mengambilnya itu, kalau ada permasalahan seperti ini, kita musyawarah dengan guru-guru, dengan komite, juga dengan para di sini kan banyak guru-guru yang ini dari pesantrenan ya. Kita harapkan keputusan yang kita ambil ini akan bermanfaat, jangan sampai ibaratnya jadi madorot. Artinya boleh suatu masalah ini adalah masalah yang ibaratnya tidak terselesaikan, tapi ketika kita duduk bersama, kita coba ditimbang, coba kita inikan, maka masalah itu akan menjadi masalah yang bisa terselesaikan. Kemudian Pak, ada pertanyaan lagi nih. Nah, tadi kan cara Bapak untuk mengambil keputusan. Sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya kalau prosedurnya seperti tadi, kita itu identifikasi masalahnya apa di sini. Kemudian kita ambil nih langkah yang pertama, kita selesaikan masalah ini dengan musyawarah dulu. Kemudian dari hasil mufakat dari guru ini dengan komite tadi, kemudian kita inikan dengan yang pihak bermasalah. Titik temunya mana? Kalau sudah ada titik temu, maka permasalahan itu kan bisa berujung, bisa diselesaikan. Di langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah seperti tadi, dengan asas kekeluargaan, dengan asas kebersamaan, dengan kita itu saling tanggung jawab semuanya. Jadi tanggung jawabnya artinya memang tanggung jawab kepala sekolah semuanya, tetapi kita mengajak kepada seluruh sivitas, artinya bukan saja ini oleh guru atau BK ya biasanya, tetapi juga ujungnya tetap kepada kita kepala sekolah
Makanya setiap apapun ada permasalahan ya kita bicarakan, kita musyawarahkan dengan orang tua, dengan komite. Insya Allah masalah ini akan bisa terselesaikan, karena ya kita itu kan kekeluargaan. Kemudian kalau memang di ranah hukum masih bisa ibaratnya tidak sampai masuk, bisa keluargaan ya kita selesaikan. Walaupun kasus etiknya, tapi dalam tanda kutip kasus etik-etik yang tidak terlalu besar ya. Kalau yang memang itu ranah hukum ya kita paling akan membawa ini kalau memang bisa diselesaikan dengan misalkan keluargaan dengan ini. Kalau enggak ya bagaimana proses hukum yang ada, gitu aja. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangannya kadang-kadang variatif dari permasalahan ya. Cuman di kita itu alhamdulillah di Madrasah Aliyah tidak bersinggungan banyak. Kalau di sekolah-sekolah lain saya lihat ada yang narkoba, ada yang ini, ada yang pergaulan bebas, ada yang sampai ya hamil duluan kan. Ya alhamdulillah di kita tidak ada. Tapi upaya kita ketika ada permasalahan tersebut di lembaga kita, ya kita akan mencoba cari titik temu dan solusinya sehingga semuanya itu bisa ibaratnya apa ya, menjadi baik lah, menerima semuanya. Iya. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak itu dalam penyelesaian masalahnya dengan cara musyawarah ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Kemudian apa Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Kemudian bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Tentunya kalau setiap masalah ya harus terjadwal, penyelesaian juga harus terjadwal. Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri ya, misalkan langsung ambil keputusan begini, ini tidak bisa. Makanya kekeluargaan ini kan kita memanggil komite, memanggil guru, memanggil BK, memanggil orang tua, itu juga terstruktur, terjadwal. Jadi tidak sekonyong-konyong kita memutuskan. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak terjadwal atau tidak berproses dan tidak berpayung hukum, nanti penyelesaiannya ini ke depannya akan bermasalah. Untuk seseorang bagaimana? Adakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Kebetulan adik saya itu adalah pengacara, dia mengerti akan hukum, jadi setiap ada kasus yang berkenaan dengan etik dan hukum, saya selalu artinya apa ya, saling meminta nasihat, meminta masukan, kemudian juga penyelesaiannya. Jadi itu yang membuat saya mudah ketika terjadi suatu masalah, karena ada penasihat hukum. Iya. Berarti ada ya Pak seseorang yang membantu itu. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang pelajaran yang saya petik untuk pengambilan keputusan ini, tidak ada keniscayaan. Ketika kita mau duduk bersama, ketika kita mau kepala dingin, kemudian ketika melihat madorot dan mudorotnya, itu semua akan bisa terselesaikan. Iya. Baik Bapak, mungkin untuk percakapan hari ini saya cukupkan sekian ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.